Laut telah lama menjadi medan pertempuran untuk supremasi angkatan laut, dengan negara-negara besar berlomba-lomba untuk mendominasi melalui kekuatan armada mereka. Namun, revolusi diam-diam sedang terjadi di bawah ombak, yang dapat membuat beberapa kapal yang paling tangguh menjadi usang. Hadir UUV-300CB, kendaraan bawah air tak berawak UUV terbaru Tiongkok. Sebuah teknologi yang mengubah permainan yang menandakan pergeseran seismik dalam peperangan angkatan laut. Diperkenalkan oleh Poly Group di sebuah pameran pertahanan di Malaysia, UUV-300CB lebih dari sekadar pesawat nirawak bawah air. Ini adalah sebuah pernyataan. Tiongkok memposisikan dirinya di garis depan teknologi angkatan laut tak berawak, sebuah langkah yang secara langsung menantang dominasi kapal induk dan kapal selam bertenaga nuklir. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan mendesak. Apakah hari-hari kapal perang berawak yang besar sudah terhitung? Sistem tak berawak bukanlah hal baru dalam strategi militer. Drone di langit telah mengubah pertempuran udara, dan kini drone akuatik siap melakukan hal yang sama di bawah permukaan. Awalnya dikembangkan untuk pengintaian, platform bawah air ini telah berkembang pesat menjadi senjata menyerang yang tangguh. Mampu melakukan operasi anti kapal selam, serangan kapal permukaan, dan bahkan serangan darat, UUV terbukti sangat diperlukan dalam peperangan laut modern. Selama beberapa dekade, kekuatan militer dunia, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, telah menggelontorkan miliaran dolar untuk pengembangan kapal selam. Namun, kemunculan UUV merupakan penyimpangan dari pendekatan ini. Sistem tak berawak ini bersifat siluman, hemat biaya, dan sangat serbaguna, menjadikannya alternatif yang menarik untuk kapal selam konvensional. Kemampuannya untuk beroperasi secara otonom dalam jangka waktu lama, tanpa mengekspos personel manusia pada risiko, sedang mengubah strategi militer di seluruh dunia. Ambisi Tiongkok yang semakin besar dalam peperangan laut menjadi nyata pada tahun 2019 ketika memamerkan HSU-001, UUV kompak yang dirancang untuk penyebaran secara siluman. Namun, UUV-300CB menandai lompatan maju yang besar. Dengan desain hidrodinamisnya yang ramping, kendaraan ini mengutamakan efisiensi operasional daripada kekuatan kasar. Kendaraan ini bertenaga listrik, memungkinkan pendekatan yang tenang ke perairan musuh, dan memiliki kedalaman operasional yang mengesankan yaitu 300 meter. Meskipun kecepatan tertingginya yaitu 12 knot tidak terdengar luar biasa, kekuatan sebenarnya terletak pada daya tahannya. Ia dapat menempuh jarak ratusan kilometer dengan kecepatan 5 knot yang stabil, menjadikannya kandidat yang ideal untuk pengintaian jangka panjang dan serangan presisi. Yang membuat UUV-300CB semakin tangguh adalah kemampuannya untuk berfungsi sebagai bagian dari sistem peperangan jaringan. Dengan menghubungkan ke intelijen berbasis satelit, platform pengintaian udara, dan unit tak berawak lainnya, ia menjadi bagian dari strategi pertahanan terpadu, yang mampu beroperasi dalam koordinasi dengan pasukan angkatan laut yang lebih besar. Tingkat sinergi strategis ini meningkatkan efektivitas operasionalnya, yang memungkinkannya untuk mengumpulkan intelijen, menyampaikan data penting, dan menyerang dengan presisi. Saat membahas sistem bawah laut yang canggih, mustahil untuk mengabaikan torpedo nuklir Poseidon Rusia. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018 oleh Presiden Vladimir Putin, Poseidon digambarkan sebagai senjata kiamat, dengan kemampuan melintasi 10.000 km pada kecepatan 100 knot sambil membawa hulu ledak nuklir yang cukup kuat untuk memicu tsunami radioaktif. Namun, banyak analis mempertanyakan apakah kemampuan Poseidon telah dilebih-lebihkan untuk kepentingan politik. Tidak seperti Poseidon, UUV-300CB melakukan cara yang berbeda.
Alih-alih berfokus pada kekuatan destruktif yang luar biasa, ia memprioritaskan kemampuan beradaptasi dan penyebaran yang strategis. Salah satu fitur yang menentukannya adalah kemampuan untuk beroperasi secara berkelompok. Alih-alih mengandalkan satu aset bernilai tinggi, Tiongkok dapat menyebarkan beberapa UUV-300CB secara bersamaan, yang akan membanjiri pertahanan musuh dan meminimalkan risiko kehilangan satu unit. Pendekatan terdistribusi ini menggemakan taktik kapal selam kawanan serigala yang historis, yang memungkinkan serangan yang kompleks dan terkoordinasi terhadap kapal musuh. UUV-300CB dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk susunan sonar canggih, periskop definisi tinggi, dan tautan komunikasi satelit. Sistem ini memungkinkannya untuk mendeteksi dan melacak kapal selam musuh dengan akurasi yang sangat tinggi. Meskipun kapasitas senjatanya terbatas, hanya membawa 2 torpedo 380 mm, efektivitasnya terletak pada kerjasama tim. Sekelompok UUV-300CB dapat mengepung dan menetralisir ancaman, mengubah apa yang mungkin tampak seperti muatan kecil menjadi strategi serangan yang menghancurkan. Di luar pertempuran langsung, UUV-300CB dapat menjalankan banyak peran. Ia dapat melakukan pengintaian bawah laut, memetakan pertahanan musuh, dan menyebarkan ranjau bawah laut di lokasi strategis. Tingkat fleksibilitas ini memastikan bahwa ia tetap menjadi aset yang berharga, terlepas dari tujuan misi. Salah satu tantangan terbesar dalam mempertahankan angkatan laut modern adalah biaya. Kapal selam dan kapal induk bertenaga nuklir membutuhkan investasi yang sangat besar dalam pembuatan, pemeliharaan, dan pengoperasian. Sebaliknya, UUV-300CB hanya sebagian kecil dari biaya tersebut dan dapat diproduksi dalam skala besar. Desain modularnya memungkinkan kustomisasi khusus misi, mulai dari pengintaian dan pemasangan ranjau hingga serangan langsung terhadap kapal musuh. Keterjangkauan ini berarti bahwa dalam potensi konflik, Tiongkok dapat mengerahkan sejumlah besar UUV-300CB yang memaksa musuh untuk mendedikasikan sumber daya yang besar untuk melawannya. Kemampuan untuk membanjiri perairan yang disengketakan dengan mesin-mesin cerdas yang senyap ini akan mengubah keseimbangan angkatan laut demi kepentingan Tiongkok. Tidak seperti kapal selam berawak, yang membutuhkan pelatihan bertahun-tahun bagi awaknya dan dukungan logistik yang signifikan, UUV ini dapat dikerahkan dengan cepat dengan biaya overhead yang minimal. Meskipun UUV-300CB sudah menjadi aset yang tangguh, potensi peningkatannya di masa mendatang akan membuatnya semakin berbahaya. Spekulasi menunjukkan bahwa Tiongkok mungkin mengeksplorasi propulsi nuklir untuk armada bawah laut tak berawaknya. Kemajuan seperti itu akan meningkatkan jangkauan dan ketahanan operasionalnya secara eksponensial, memungkinkannya untuk berpatroli di perairan yang jauh tanpa batas. Jika terwujud, perkembangan ini akan membentuk kembali strategi angkatan laut, memaksa kekuatan dunia untuk memikirkan kembali cara mereka terhadap pertahanan bawah laut. UUV bertenaga nuklir dapat berfungsi sebagai penjaga laut dalam yang sebenarnya, yang mampu bertahan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tanpa muncul ke permukaan. Ini akan menjadikannya aset yang tak tertandingi untuk pengumpulan intelijen, pencegahan strategis, dan patroli jarak jauh di perairan yang disengketakan. Ketika negara-negara lain berlomba untuk mengembangkan versi mereka sendiri dari drone bawah laut bertenaga nuklir, keseimbangan kekuatan dalam peperangan angkatan laut dapat berubah secara dramatis. UUV-300CB lebih dari sekedar inovasi. Ini merupakan tantangan bagi status quo.
Dominasi tradisional kapal induk dan kapal selam bertenaga nuklir dipertanyakan ketika negara-negara mengeksplorasi teknik yang lebih terdesentralisasi dan tak berawak terhadap peperangan angkatan laut. Meskipun sistem lama ini akan tetap penting untuk saat ini, ketergantungan yang semakin besar pada UUV menandakan transformasi yang tak terelakkan dalam keamanan maritim. Ketika negara-negara berebut untuk mengembangkan pesawat nirawak bawah air, satu hal yang jelas, medan perang bawah laut memasuki era baru. UUV-300CB bukan sekedar senjata. Ia adalah simbol visi strategis, kecakapan teknologi, dan ambisi Tiongkok untuk memimpin babak berikutnya dalam peperangan angkatan laut. Bagaimana dunia menanggapi gelombang pertempuran bawah laut tanpa awak yang meningkat ini akan menentukan masa depan supremasi angkatan laut. Era peperangan bawah laut yang senyap dan tanpa henti telah dimulai, dan aturan pertempuran sedang ditulis ulang di depan mata kita.